Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sofia Permata Bunda SPDI, guru agama di UPT SMP Negeri 1 Sutra, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Andrian. Assalamualaikum Pak. Salam Bu. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini ya Pak, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti Bapak masuk ke dalam kelas untuk melakukan proses pembelajaran, maka dari itu Bapak akan melaksanakan yang namanya proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Itu merupakan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga Bapak lebih percaya diri dan mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajaran Bapak? Bu, tujuan pembelajaran saya yang saya capai adalah pertama, peserta didik dapat menunjukkan organ pada hewan. Hewannya terdiri dari ikan dan kakak, serta dapat menjelaskan fungsi masing-masing organ tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Apa area pengembangannya? Baik Bu, area pengembangan yang saya capai pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Di mana sikap ini akan dipantau dalam praktik. Dan dalam pengembangan pengetahuan, peserta nanti dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ yang telah diamati. Sedangkan pengembangan keterampilan, proses bagaimana nanti siswa tersebut menunjukkan mana organ-organ masing-masing hewan tersebut, baik hewan ikan maupun hewan pada kata. Oke, berarti pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ya Pak. Kemudian apa strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti di dalam kelas? Kira-kira nantinya strategi yang saya terapkan adalah dulu model pembelajarannya. Yang saya lakukan adalah program based learning. Sedangkan strategi yang dilakukan adalah metodenya saintifik dan diferensiasi. Kemudian nanti dalam pengembangan kita nanti bisa menyampaikan pendapat, gagasannya, serta memberikan umpan baliknya antara kelompok satu dengan kelompok lain, serta memberikan tanggapan kepada guru-guru yang ada dalam pembelajaran. Oke, berarti nanti Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian adanya model pembelajarannya model PBL atau based learning. Baik Bapak, untuk medianya, media apa nanti yang Bapak gunakan di dalam proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, nantinya media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran praktikum di dalam labor, terutama ada media asli, di mana media asli nanti siswa disuruh untuk membawanya dari rumah, seperti ikan dan kata. Maka sebagai pembanding media yang saya berikan di sekolah atau dalam laboratorium, media nursum kata dengan nursum ikan. Dan nanti siswa-siswi saya dalam praktikum dia bisa membedakan apakah sama poster satu dengan media aslinya. Oke, berarti nanti Bapak akan melaksanakan media pembelajaran seperti adanya torso, ikan, kemudian katak ya Pak. Bapak akan melaksanakan pembelajaran itu di hari apa, di kelas berapa, kemudian jam keberapa? Baik, Sofia, yang saya rencanakan itu harinya hari Kamis, kemudian jam ke-6 dan ke-7
tepatnya di laboratorium IPT SMP Negeri 1 Sutra, dan kelas saya ambil adalah kelas untuk 1. Oke, berarti ya Pak, nanti saya akan datang ke labor IPA pada pembelajaran di kelas 71 pada jam ke-6 dan ke-7, berarti pembelajarannya setelah istirahat ya Pak? Oke, baiklah, terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Adapun nanti kegiatan saya masuk ke dalam kelas pada saat Bapak melaksanakan praktikum adalah saya akan melihat bagaimana kegiatan dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas tersebut. Apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita? Baik, Bu Sofia, dari paparan yang Bu Sofia berikan, saya dapatkan adalah pertama dari segi ilmunya. Nanti saya dapat menyerapkan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian sebagai literasi, sebagai dukungan bagi saya sebagai guru di mata kuliah IPA di segi dan kemudian nantinya saya sebagai TDP 11 yang bisa menyusul sebagai peserta. Baik ya Pak, terima kasih untuk percakapan kita hari ini karena Bapak sudah berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan pra-observasi dan nantinya akan saya lakukan observasi di dalam kelas Bapak yang sedang mengajar. Kemudian setelah nanti Bapak melakukan observasi, saya akan melakukan yang namanya pasca observasi dan akan didampingi oleh pengajar praktik pada saat kegiatan itu berlangsung. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi kelas hari Kamis depan ya Pak. Dan demikian percakapan kita hari ini. Dan sampai jumpa juga di percakapan pasca observasi kelas selanjutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofia. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana kabarnya? Ada yang tidak ambil hari ini? Orangnya? Iya. Gimana kabarnya? Sakit. Sakit ya. Semuanya yang di sini hadir. Itu adalah satu orang itu. Kau semuanya? Oke semuanya, masih ingat nggak pada minggu lalu? Kita apa? Oh, jaringan. Yang lain kemana? Jaringan? Bagus sekali ya. Berarti semua sudah memahami. Nah, kira-kira ada yang nggak mengerti pelajaran kemarin itu? Ya, mengerti semuanya. Ada? Tidak, kalau tidak berarti sudah mengerti. Alhamdulillah luar biasa ya kelas 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, sekarang pertemuan selanjutnya materi kita adalah tentang organ pada hewan. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pelajaran kita. Oke, peserta didik dapat menunjukkan apa yang menunjukkan? Organ. Organ siapa? Organ pada hewan. Serta apa? Menentukan fungsi organ tersebut. Karena hari ini kamu sudah membawa anak dan bahan. Tugas kamu hari ini karena kelompok Ananda sudah dibagi minggu lalu ya, sudah duduk dalam kelompoknya, sudah memiliki bahan dan alat. Sekarang tugas Ananda hari ini, Ananda membedakan, ya, bahan yang Ananda bawa. Punya apa kemarin yang bawa? Kan, apa lagi? Dan burung kalau ada. Nah, sudah ada, akan kamu beda dengan menggunakan pisau. Ini pisau yang telah Bapak sediakan ya.
Bisa mengguntingnya? Mana? Bisa. Mulai sekarang? Bisa saja? Bisa. Nah, semua kelompok akan dinilai sikapnya. Nanti bagi kelompok nggak bagus, nggak disiplin, tanggung jawab, main-main, nanti Pak Beri dinilai sikapnya. Jadi kalau yang bermasalah, lihat, ya, bisa kompak semuanya? Menjawab, disiplin, ya, mandiri, ya, tepat waktu. Paham? Oke, mulai dari sekarang. Gimana tadi? Senang nggak? Gimana ilmunya? Bermanfaat. Ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Ya. Apa contohnya? Mengetahui organ. Mengetahui organ siapa? Nah, kalau kita hubungkan organ hewan dengan organ manusia hampir sama, fungsinya juga sama, tapi strukturnya yang berbeda. Itu bedanya antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan apalagi sudah berbeda organnya. Ada hewannya, tapi tumbuhan organnya memiliki keunikan tersendiri. Nah, memiliki fungsi tersendiri. Baik, Bapak ingin melihat hasil kerja kelompok. Nah, karena kita sudah memilih kelompok yang kalau itu kelompok 4. Kemudian kedua kelompok apa lagi? 3. Bagus. Kemudian selanjutnya? Kelompok 1. Selanjutnya? Kelompok 2. Itulah kelompok yang kita mulai tampil. Yang kamu tampilkan, kamu presentasikan perwakilan kelompok. Nanti kamu jelaskan mana organ-organ yang pada kata, organ-organ yang pada ikan. Apa fungsi organ tersebut? Paham? Mulai? Oke, kita nanya dulu. Nah, silakan kelompok 4 untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan organ-organ yang terdapat pada kata. Itu yang pertama hati, jantung, dan usus. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah dari jantung ke seluruh organ tubuh. Fungsi dari usus adalah untuk mencerna beberapa zat yang masuk ke dalam tubuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan organ pada hewan ikan. Yang pertama ada insang, yang kedua hati, ketiga jantung, yang keempat telur. Insang yaitu untuk bernafas. Iya, bagus. Fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi hati untuk merefleksi zat. Fungsi telur untuk menghasilkan spesies yang baru. Iya, bagus. Depannya.
dulu. Nah, untuk memperjelasnya, Bapak jelaskan secara rinci. Bisa Anda amati semuanya? Bisa. Kira-kira sama kita dengan hewan ini? Tidak. Pernah kamu amati di dunia sehari-hari? Pernah kita lihat? Pernah aja? Ya, pernah aja? Raja atau teman-teman raja tahu dulu apa organnya. Nah, tadi Anda sudah mempraktikkan organ yang sebenarnya, membedakan organ yang sebenarnya. Ini memang organ tapi media. Ya, kamu lebih mengerti. Oke. Pertama, organnya jantung. Ya, jantungnya. Ada lagi bertanya sebelum kita kuis? Kalau tidak, simpan bukunya, simpan tas yang tidak berguna, yang ada cuma pena dan buku. Bisa tak? Soal pertama, sebutkan organ pada kata dan ikan beserta fungsinya. Oke, yang kedua, tuliskan ya perasaan Ananda, ya tuliskan perasaan Ananda tentang kegiatan pelajaran kita hari ini. Kamu maksudnya ini soal berdua ini? Bagaimana ekspresi kamu, senang nggak? Ya, mengerti nggak? Wah, jelaskan dengan kalimat. Soalnya cuma 2. Jadi itu selama 5 menit bekerja sendiri-sendiri. Mulai dari sekarang. Nah, nanti kita sambung ya, jadi sampai di rumah. Nah, kira-kira siapa mau ke depan menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya bagus, Setia. Kesimpulannya, setelah melakukan pembedahan, siswa dapat melihat dan memahami nama dan fungsi yang ada pada organ hewan, bukan dan kata. Ya, organnya. Pada kata ada jantung, hati, pankreas, usus, dan paru-paru. Pada ikan ada telur, insang, hati, dan usus. Apa fungsi telur bagi ikan? Menunjukkan spesies hewan. Apa fungsi jantung bagi kata? Memompa darah ke seluruh tubuh. Bagus sekali ya, sekian. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bagus sekali. Ada yang lain? Yang lupa? Yuk, udah lupa kan bisa silakan. Kesimpulannya adalah, jadi organ pada tumbuhan dan organ pada hewan itu berbeda, tetapi setiap organ pada hewan itu sama. Organnya pada hewan itu? Organ pada kata seperti jantung, pankreas, hati, usus, dan lambung. Apa fungsi lambung? Lambung untuk mencerna makanan. Masuk. Oke. Kalau Nanti untuk menangisir racun di dalam tubuh. kenapa dia sistem apa dia? Sistem Iya, bagus sekali ya, apa pencernaan. Paham semuanya? Alhamdulillah, kalau paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak atau tidak? Untuk minggu depannya Anda pelajari materi tentang ya sistem apa namanya, materi tentang ekologi pada makhluk hidup. Ya, nanti minggu depan pelajari ekologi pada Anda baca di rumah, Anda pelajari nanti Pak dari penayaan. Ya, om semuanya dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada kata-kata yang kurang, tidak mengerti, mohon maaf. Itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya semuanya. Oke.
Bertemu lagi dengan saya, Sofia Permata Bunda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Andria Nopri. Biasa sendiri. Dan Ibu PP saya, Ibu Oktri Fahmirani. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Sofia. Baiklah Pak, apa kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah baik sekali, tidak ada kurang satupun. Dan begitu sehat selalu, amin, alamin. Alhamdulillah. Baiklah Pak, kali ini kita sudah berada pada pasca observasi. Kita akan berbincang-bincang mengenai proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Bagaimana menurut Bapak? Menurut Bapak, saya sangat setuju dan terbantu setelah pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Sofia. Dan nantinya bisa pembelajaran lebih baik lagi. Baik, saya setuju juga ya Pak. Artinya di sini dengan proses observasi ini dapat membantu untuk kebaikan ke depan dalam proses pembelajaran. Baiklah Pak, bagaimana perasaan Bapak pada setelah melakukan observasi ini? Baik, perasaan saya senang sekali, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya di situ mengenai pemenuhan alat dalam melakukan praktikum, karena di dalam alat di laboratorium tidak memadai. Ada 4 kelompok dan telah saya terapkan dalam praktikum. Itu jadi kurangnya dalam proses pembelajaran. Oke, seperti itu ya Pak. Baik, bisa Bapak ceritakan kembali apa area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan di dalam proses pembelajaran kali ini? Baik, area pengembangan yang saya lakukan ada 3 konsep. Yang pertama area pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Di mana area pengembangan pengetahuan nantinya saya berfokus kepada fungsi organ-organ yang ada pada hewan yang saya lakukan. Kemudian area keterampilan, terus tadi nanti dapat menunjukkan mana organ yang satu dengan organ yang lain, apakah sama bentuk organ hewan kata dengan hewan ikan. Itu area pengembangan keterampilan. Nanti siswa menunjukkan mana organnya, baik segi sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah. Itu area pengembangan dalam keterampilan. Kemudian kalau dalam pembelajaran nanti saya akan menilai sikap peserta didik. Nanti peserta didik dalam melakukan praktikum nanti dia disiplin, tanggung jawab, tidak ada menunda dalam pengembangan sikapnya. Itu saja Ibu Sofia. Terima kasih. Baik, berarti tadi area pengembangan Bapak adanya pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Menurut Bapak, sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas itu? Kalau seandainya kita parsenkan dari 0 sampai 100, kira-kira sudah mencapai berapa Pak? Kalau menurut Bapak, untuk saya kira-kira mungkin 75% mungkin. Kenapa demikian 75%? Karena ada kendala Bu Sofia. Ya. Pertama dari pemenuhan alat dalam praktikum. Karena di sekolah saya tempat praktikum alatnya tidak cukup dalam beberapa kelompok, sehingga nanti bergantian menggunakan alat yang tersebut. Itu kendala. Kemudian dalam segi aktifnya siswa, ada kelompok 1 siswanya aktif, kelompok yang 2 kurang aktif. Kenapa? Karena dalam kelompok saya agak kurang mengatur mana anak yang lebih dominan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Di situ ada kekurangannya dalam proses PBM praktikum di sekolah yang saya lakukan di situ. Baik, berarti seperti itu kendalanya ya Pak. Kemudian strategi pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Selama ini saya melakukan strategi saintifik, dan setelah melakukan praktikum saya bisa melakukan strategi berdiferensiasi.
intinya siswa aktif dalam melakukan hal-hal yang baru. Dan saya sebagai guru bisa memfasilitasi kelengkapan sarana prasarana untuk melakukan praktikum di sekolah. Serta nanti ada siswa yang bertanya, saya lakukan pendampingan dalam praktikum. Baik Pak, selama proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, saya tadi memperhatikan serta melihat Bapak lama berada pada kelompok 4. Apa yang Bapak lakukan di sana? Yang saya lakukan dalam kelompok 4 itu melakukan pembimbingan kepada kelompok yang kurang. Di sini kan ada siswa Bapak tingkat pemahamannya tinggi, sedang, rendah. Kalau tinggi dia bisa mandiri dalam pembelajaran praktikum. Sedangkan tingkat yang rendah itu perhatian agak lebih. Sedangkan yang lebih rendah lagi perlu bimbingan yang lebih berharap dan fokus kepada kelompok 4 tersebut. Oke, berarti Bapak sudah menerapkan yang namanya teknik scaffolding ya Pak ya. Baik, untuk penilaian tadi Bapak kan area pengembangannya itu kan ada 3, ada pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Untuk sikap, seperti apa yang Bapak lakukan terhadap penilaian dalam proses pembelajaran itu sendiri? Baik, saya penilaian sikap di sini saya memiliki lembar observasi sikap, jurnal sikap, di mana tiap peserta didik atau tiap siswa nantinya bekerja aktif, nanti saya nilai. Bagi siswa-siswa yang tidak aktif nanti juga saya nilai. Nanti ada di sana kode-kodenya. Oh, siswa tersebut ini tinggi keaktifannya. Yang kedua, siswa yang satu sedang, sedangkan siswa yang lainnya agak rendah. Nanti saya bisa membuat laporannya bagaimana dia melakukan praktikum dengan baik. Itu saja itu supaya dalam pengembangan sikap yang saya lakukan selama ini supaya. Baiklah Pak, saya tadi juga sudah mencermati bahwa Bapak sudah menguatkan keaktifan dari murid-murid kita. Bagus sekali ya Pak, saya sangat apresiasi sekali untuk hal itu. Untuk sikap disiplin seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana cara Bapak menguatkan kepada murid-murid kita? Baik, kalau menguatkan disiplin kepada siswa saya, kita kan mempunyai target kesepakatan antara siswa dalam kelas. Sebelum kita praktikum, kita tinjau dulu bagaimana kesiapan siswa tersebut dari segi alat, bahan, kemudian kelompoknya, kemudian kemampuan diri siswa tersebut. Nanti kita bisa menjadikan aba-aba dalam praktikum. Jadi di situ nanti ada kesepakatan di dalam kelas, baik di labor maupun dalam kelas di saat kita mulai pembelajaran. Di sini kita kan melihat ada peserta didik kebutuhannya segini atau agak lebih rendah, dimana kita kan nggak tahu bagaimana siswa itu dalam kelompok itu kan ada yang pintar, sedang, tinggi, bervariasi dalam kelompok. Nah, jadi kita harus tahu dulu kesepakatan antara siswa tersebut. Nanti berapa menit kita memberikan waktu dalam praktikum. Nanti siswa itu siap, oh selama 2 menit Pak, 3 menit, baru selesai. Jadi anak-anak peserta tersebut tidak ada lagi yang main. Nah, di situ kita dapat mengevaluasi sikap dari peserta didik di situ. Baik, berarti Bapak memperhatikan kesepakatan kelas yang sudah Bapak bikin secara bersama dengan murid ya Pak. Baiklah Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya Bapak menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dari hal itu, apa lagi yang ingin Bapak terapkan untuk kedepannya? Baik, saya terapkan untuk kedepannya dalam strategi berdiferensiasi itu memberikan penimbasan kepada rekan-rekan sejawat seperti dalam serumpun guru mata pelajaran IPA nantinya, kemudian pengembangan percontohan kepada kelas-kelas yang lain, di mana kelas-kelas yang itu ada kelas yang pernah kelas 1 mungkin lebih dominan anak-anak yang lebih pintar, sedangkan kelas 72 sedang, kemudian kelas 3 hampir kurang
Begitulah Bu Sofia. Jadi nantinya kita bisa sebagai evaluasi, oh begini di kelas 1 dengan strategi ini kita terapkan. Sedangkan kelas 72 strategi ini kita terapkan. Nantinya kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata strategi berdiferensiasi itu berpusat kepada murid. Kita sebagai guru, memfasilitator sebagai agen perubahan informasi dari pendidikan yang ada. Sehingga nantinya guru-guru yang ada di lingkungan sekolah kita itu bisa mengambil, oh begini Bapak, oh begitu cara pembelajaran berprestasi itu, kepada kita terfokus kepada peserta didik dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak dengan usaha-usaha nanti ke depan yang Bapak lakukan dengan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Baik Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Baik, yang saya dapatkan dengan percakapan hari ini dari segi ilmunya, nanti bisa ilmunya dikembangkan untuk diri sendiri, untuk pembelajaran lebih baik, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti saya berikan dorongan kepada teman-teman sejawat. Nanti, oh ternyata metode strategi berdiferensiasi enak sekali loh diterapkan dalam praktikum. Kenapa demikian? Nantinya karena anak-anak itu aktif, baik dari segi mengelola alat, dari segi penggunaan alat, dari segi penunjukan alat atau organ-organ yang ada pada hewan tersebut. Biasanya kan kalau dalam praktikum teman-teman kan dia disuruh anak mengambil bahan alat, dibiarkan saja tanpa ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah hari ini kita lebih menyenangkan, nanti bisa diterapkan nanti pembelajaran selanjutnya bersedia. Luar biasa sekali ya Pak dengan rencana-rencana Bapak ke depannya. Semoga apapun yang Bapak rencanakan untuk ke depannya dapat terrealisasikan dengan baik. Terima kasih Ibu Sophia. Saya sangat terbantu untuk memperbaiki dalam proses belajar mengajar, dan nanti saya dapat nilai positif dari Ibu Sophia, dan nanti kisahnya memberikan penimbasan kepada teman-teman lain kalau dia membutuhkan hal-hal seperti ini Bu Sophia. Terima kasih Bu Sophia. Iya, sama-sama ya Pak Nop. Saya tunggu cerita-cerita baiknya untuk proses pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Bu Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah rangkaian supervisi kita pada pagi hari ini. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.